Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kenikmatan. Salawat beriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Yang terhormat Bapak Helvin Yogi Pradikta, MHI, selaku dosen filsafat hukum Islam. Baiklah, di sini saya Putri Anggraini dengan MPM 2121020086 akan menyampaikan materi mengenai pendekatan filsafat hukum, ilmu sosial. Langsung saja ke penjelasannya. Ilmu hukum menurut beberapa pendapat mengatakan bahwa karena filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya, maka berarti filsafat hukum hanya mempelajari hukum secara khusus, sehingga hal-hal non-hukum menjadi tidak relevan dalam pengkajian filsafat hukum. Sebagai filsafat hukum tunduk pada sifat-sifat, cara-cara, dan tujuan-tujuan dari filsafat pada umumnya. Di samping itu, hukum sebagai objek dari filsafat hukum akan mempengaruhi filsafat hukum. Dengan demikian, secara timbal balik antara filsafat hukum dan filsafat saling berhubungan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari tentang hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi, objek filsafat hukum adalah hukum dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yaitu disebut hakikat. Kemudian menurut Purnadi Purbacaraka dan Sujono Sukakanto, hukum dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran. Yang kedua, disiplin, yakni berarti suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Yang ketiga, norma. Norma adalah pendoma atau patokan sikap, tindak, perilakuan yang pantas atau diharapkan. Yang keempat, tata hukum. Tata hukum berarti struktur atau proses perangkat norma-norma hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis. Yang kelima, petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum. Yang keenam, keputusan penguasa yaitu hasil proses diskresi. Yang ketujuh, proses pemerintah, yaitu proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan. Yang ketujuh, sikap tidak ajak atau perilaku yang teratur, yakni perilaku yang diulang-ulang dengan cara yang sesama yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Yang ke-8 yaitu jalinan nilai-nilai, yakni jalinan yang dari konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Kemudian ilmu filsafat sosial. Filsafat sosial merupakan cabang filsafat yang mempelajari persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Sejak Plato dan Aristoteles, kajian terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan sudah menjadi objek penelitian tersendiri. Menurut Plato dan Aristoteles, susunan masyarakat mencerminkan susunan kosmos yang abadi. Manusia berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan susunan itu dan menanti demi keselamatannya. Kalau tidak, ia menghancurkan dirinya.
Pada abad pertengahan, masyarakat Eropa masih memperlihatkan pada pola dasar yang sama, hanya sekedar mengoreksi terhadap paham Plato dan Aristoteles. Paham tentang otonomi kosmos diganti dengan paham heteronominya, yaitu kepercayaan bahwa kosmos tidak berdiri sendiri, tetapi bergantung pada kemahakuasaan Allah. Ketertiban kosmos adalah suatu keterlibatan yang telah diciptakan. Kemudian perubahan hukum dan sosial. Proses terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat di dunia pada dewasa ini merupakan suatu gejala yang normal, yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain dari dunia. Antara lain berkat adanya komunikasi modern dengan taraf teknologi yang berkembang dengan pesatnya. Kemudian penemuan-penemuan baru di bidang teknologi terjadi suatu revolusi, modernisasi pendidikan dan lain-lain kejadian yang di suatu tempat dengan cepat dan dapat diketahui oleh masyarakat lain yang bertempat tinggal jauh dari pusat terjadinya peristiwa tersebut di atas. Nah, perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai, kaidah-kaidah, pola perilaku, organisasi, struktur lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Kemudian, faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa sebab terjadinya perubahan-perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri. Dan ada yang terletak di luar masyarakat tersebut, yaitu yang datangnya sebagai pengaruh dari masyarakat lain atau dari alam sekelilingnya. Sebab-sebab yang bersumber dari masyarakat itu sendiri adalah antara lain bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan, dan terjadi revolusi. Suatu perubahan sosial dapat bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat tersebut. Misalnya sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam, peperangan, kemudian pengaruh kebudayaan masyarakat lain, dan sebagainya. Baiklah, itu penyampaian materi dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.